Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif Ma'mur Harmain al-Juwayni wasyarih Jalaluddin al-Muhalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa fadha alaina barakati wa anwarihi ma asrafi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nashu ini adalah bab nasah. Wa amman nashu, adapun nasah, fa maknahu, maka adapun maknanya nasah, lughatan secara bahasa, al-izalatu adalah izalah, menghilangkan atau menghapus. Yuqalu, dikatakan, nasakhat asy-syamsu az-zillah, menghilangkan asy-syamsu apa matahari, az-zillah akan bayangan. Maknanya iza azalathu, manakala menghilangkan apa matahari, hu kepada bayangan, wa rafa'athu, dan menghilangkan apa matahari, hu kepada bayangan, bin bisatiha, dengan menyebarnya sinarnya matahari. Secara bahasa nasakh itu izalah, menghilangkan atau menghapus. Wakilah, dan dikatakan, maknahu, adapun maknanya nasakh secara bahasa, an-naqlu adalah memindah. Min qaulihim, diambil dari perkataan mereka, nasaktu ma fil kitabih, saya memindah atau menyalin akan sesuatu yang ada di dalam kitab. Maknanya idza naqaltahu bi askali kitabatihi, manakala Anda menyalin ma dengan bentuk-bentuk tulisannya ma. Menyalin, kalau sekarang menasah itu mengopi. Itu makna nasah secara bahasa, al-izalah atau an-naqlu. Wa hadduhu, adapun definisinya nasah syar'an secara syara', al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi, adalah khitab itu firman Allah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, adalah kitab yang menunjukkan ala raf'il hukmi, atas penghapusan hukum, as-sabiti, yang tetap apa hukum, tetap bil khitabi al-mutaqaddimi, dengan khitab yang terdahulu, ala wajhin, atas jalan, ala wajhin ini jar majrurnya menjadi hal dari dhamirnya ad-dal. Khitab ad-dal yang menunjukkan ala wajhin, dengan cara. Laulahu, yang seandainya tidak ada khitab, lakana, niscaya ada apa hukum, sabitan, adalah tetap, ma'atarohihi, bersama bertarohinya khitab ad-dal ya. Tarohi itu datang kemudian, datang lambat, datang kemudian. Zaid datang tadi, kemudian Amr datang sekarang, itu tarohi. Ma'atarohi, beserta tarohinya al-khitab ad-dal, datang kemudian, terlambat, anhu, daripada hukum. Hadza haddun nasikhi, ini adalah definisinya nasikh. Definisinya ini sangat ruwet ya. Di dalam bab nasah ada nasikh, ada mansuh.
Nasih itu artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Nasih artinya yang membatalkan, mansukh artinya yang dibatalkan. Nasih artinya yang menganulir, mansukh artinya yang dianulir. Ada nasih mansukh. Kedua-duanya nasih dan yang mansukh sama-sama berupa hukum. Artinya hukum dimansuh dengan hukum. Hukum dianulir dibatalkan dengan hukum. Hukum yang membatalkan dan hukum yang dibatalkan sama-sama berdasarkan khitab. Sama-sama berdasarkan khitab Allah. Dan khitab yang menasah, yang membatalkan datang lebih kemudian, ya kan? Datang kemudian daripada khitab yang dimansuh. Definisinya tadi itu, hadza haddun nasihi, sesungguhnya definisi itu definisinya nasih, bukan definisinya nasah, ya. Wa yu'khadhu, dan diambil minhu dari haddun nasih, dari definisinya nasih, diambil haddun nasih apa definisinya nasah. Namun definisinya nasah bisa diambil dari definisinya nasih tadi. Bi annahu, dengan sesungguhnya nasah. Kalau nasah sendiri apa definisinya? Raf'ul hukmil madhkuri, ialah menghapus hukum tersebut. Menghapus hukum tersebut yakni yang ditetapkan berdasarkan khitab, dihapus bi khitabin dengan khitab ila akhirih dan seterusnya. Jadi nasah itu adalah menghapus hukum. Menghapus hukum yang berdasarkan khitab, dihapus dengan hukum lain yang berdasarkan khitab, yang mana yang menghapus itu datang kemudian. Ay raf'u ta'alluqihi bil fi'li, artinya menghapus tak berta'alluqnya hukum dengan perbuatan. Fa kharaja, maka keluar, bi qaulihi, dengan perkataan musannif as-sabiti bil khitabi. Musannif kan dalam definisi mengatakan as-sabiti bil khitabi, keluar dengan perkataan itu, raf'ul hukmi bil bara'atil asliyati, apa penghapusan hukum dengan bara'ah asliyah, kebebasan asal. Kebebasan asal itu apa? Ay adamit taklifi bisyai'in, artinya tidak adanya taklif dengan sesuatu. Dulu sholat 5 waktu itu tidak wajib, kemudian menjadi wajib. Berarti tidak wajibnya sholat 5 waktu dihapus, kan? Apa itu nasah? Tidak, karena tidak wajibnya sholat 5 waktu tidak berdasarkan khitab. Dasar apa itu? Dulu sholat 5 waktu tak wajib. Tak wajibnya sholat 5 waktu itu tidak berdasarkan khitab, tidak berdasarkan firman Allah, tapi berdasarkan bara'ah asliyah. Kaidah mengatakan al-aslu al-bara'ah, pada dasarnya manusia itu bebas dari segala-galanya. Yang dimaksud bara'ah asliyah di sini adalah adamit taklifi syai'in, tidak adanya beban untuk melakukan sesuatu. Wa bi qaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif al-khitab al-ma'khudhi min kalamihi, yang diambil dari perkataan musannif. Perkataan musannif yang dimaksud al-khitab bidzalih, ya. Keluar dengan kata-kata khitab, yakni perkataan musannif al-khitab ad-dal ar-raf'u bil mauti wal jununi, apa penghapusan hukum dengan sebab kematian dan gila. Orang asalnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kewajiban itu menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena dia mati atau dia gila. Hilangnya kewajiban itu bukan nasah namanya,
karena hilangnya itu bukan berdasarkan khitab tapi karena mati. Wa biqaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif ala wajhin ila akhirih, ala wajhin laulahu lakana sabitan, itu keluar malau kana al-khitabu al-awwalu mughayyan bi ghayatin, apa adanya khitab yang pertama itu dibatasi akhirnya dengan suatu batas. Kalau khitab yang pertama itu memang dibatasi dengan suatu batas, au mu'allalan bima'nan, atau diillati dengan suatu illat, dikaitkan dengan suatu illat. Mu'allalan bima'nan artinya dikaitkan dengan suatu illat. Wasurriha al-khitabu as-sani, dan ditegaskan apa khitab yang kedua, bimuqtada dzalika, sesuai dengan hal itu. Fa innahu, maka sesungguhnya al-khitabu as-sani la yusamma nasikhan lil awwali, tidak disebut sebagai nasih, menganulir, membatalkan, menghapus kepada yang pertama. Misaluhu, adapun contohnya, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan nida untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu segera berangkat untuk melaksanakan zikir kepada Allah, yakni salat Jumat. Wa dzarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Haram melaksanakan jual beli ketika kumandang azan Jumat sudah dikumandangkan. Fatahrimul bai'i mughayyan bintihail jum'ati, maka adapun haramnya jual beli itu dibatasi bintihail jum'ati atau binqidha'il jum'ati, dengan selesainya Jumat. Hukum haramnya jual beli ini sudah dibatasi dengan ayat ini, ya. Kenapa dilarang melakukan jual beli? Karena jual beli itu mengganggu konsentrasi untuk melaksanakan Jumat. Fala yuqalu, oleh karena itu maka tidak bisa dikatakan inna qaulahu ta'ala, bahwa sesungguhnya firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Apabila telah ditunaikan apa salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di atas bumi, dan hendaklah kalian mencari karunia Allah. Fa idza qudiyatis salatu ini tidak bisa disebut sebagai nasakh terhadap hukum haram yang ada dalam ayat idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Kenapa? Sebab karena khitab, yakni idza nudiya ini mughayyan bi ghayatin, sudah dibatasi dengan suatu batas, yakni tak boleh jual beli selama sholat Jumat belum selesai, ya. Kalau sudah selesai tidak ada masalah. Oleh karena itu firman Allah selanjutnya, fa idza qudiyatis sholatu, dan seterusnya, tidak bisa disebut sebagai nasih terhadap ayat yang sebelumnya, karena ayat yang sebelumnya memang sudah mughayyan bi ghayatin. Jadi bukan nasikhun lil awwali, bukan sebagai nasih kepada yang pertama, bal bayyana ghayatat tahrimi, melainkan firman Allah ini menjelaskan ghayatat tahrimi akan batas keharaman. Sampai kapan keharaman aktivitas jual beli? Ya, sampai selesai sholat Jumat. Wa kadza qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima, dan diharamkan, 'alaikum, atas kamu sekalian, kamu di sini yang sedang melaksanakan ihram. Diharamkan saydul barri, apa buruan binatang darat, madumtum, selama tetap kalian huruman itu dalam keadaan ihram. Kamu diharamkan memburu binatang darat
selama kamu dalam keadaan ihram. Artinya selama kamu dalam keadaan ihram, haram hukumnya kamu memburu binatang darat. Apa ilatnya? Ilatnya adalah karena ihram. Di dalam kitab ini keharamannya sudah dijelaskan, ilatnya dikaitkan dengan suatu ilat. Oleh karena itu la yuqalu, tak bisa dikatakan nasakhahu qauluhu ta'ala, telah menasah kepada firman wa hurrima alaikum, menasah qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu sudah tahallul lepas dari ihram, fastadu maka silahkan kamu memburu. Tidak bisa dikatakan bahwa firman wa idza halaltum fastadu telah menasah hukum yang ada dalam hurrima alaikum. Kenapa? Sebab karena khitab hurrima alaikum dikaitkan dengan suatu illat. Di anna tahrima lil ihrami wa qad zala, karena sesungguhnya keharaman, haramnya memburu adalah karena alasan ihram. Wa qad zala, sementara sudah hilang ihram itu. Wa kharaja, dan keluar, biqaulihi dengan perkataan musannif ma'atarakhihi anhu, bersama datangnya kemudian khitab anhu daripada hukum. Khitab yang menasah itu datang kemudian setelah khitab yang dimansuh. Keluar mattasala bil khitabi, apa sesuatu yang bersambung dengan khitab. Min sifatin, berupa sifat, au syartin atau syarat, au istisnain atau istisna. Maka firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu itu bukan menasah terhadap innal insana lafi khusrin. Kenapa? Sebab karena illal ladzina amanu itu bersambung, ya kan? Tidak tarohi, bersambung dengan innal insana lafi khusrin. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi, dan boleh apa? Menghapus tulisan dan tetapnya hukum. Kadang-kadang yang dimansuh hanya tulisannya, sementara hukumnya tidak. Nahu seperti nahu asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Adapun syaikh orang tua laki-laki, wasyaikhatu dan orang tua perempuan, idza zanaya bila mana mereka berzina, farjumuhuma maka rajamlah mereka berdua albattata dengan pasti. Artinya asy-syaikhu ini artinya zani muhsan, syaikha artinya zaniya muhsana, ya kan? Laki-laki muhsan apabila berzina, demikian pula perempuan muhsanah apabila berzina, hukumnya adalah rajam. Ini adalah ayat Al-Quran, akan tetapi tulisannya sudah dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Buktinya hukum rajam kan ada. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya kami para sahabat dulu pernah membaca kepada ayat as-syaikhu was-syaikhatu. Dulu kita baca itu tapi hilang, berarti dimansuh, tapi isinya tetap. Buktinya hukum rajam ada. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu, meriwayatkan kepada hadis yang menjelaskan kepada perkataan Sayyidina Umar, siapa Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i. Wa qad rajamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini, dan sungguh-sungguh telah merajam siapa Rasulullah kepada dua orang yang muhsan. Ini dasarnya Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hukum rajam terhadap mereka yang berzina muhsan. Muttafaqun alaih. Wa huma muttafaqun alaih ay yakni ala hadis, ya, yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah merajam muhsana ini. Wa huma, adapun muhsana ini al-muradu adalah yang dimaksud bisyaihi wasyaikhati, dengan syekh dan syaikhah.
Ini yang pertama. Yang dimansuh tulisannya sedangkan hukumnya tetap. Wa yajuzu nashul hukmi wa baqa'ur rusmi. Dan boleh juga menasah hukumnya sementara tulisannya tetap. Menasah hukum dan tetapnya tulisan. Nahu seperti firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Walladzina yutawaffawna, adapun orang-orang yang wafat minkum di antara kamu, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan beberapa orang istri, wasiyatan li azwajihim, mereka wajib berwasiat kepada istri-istri mereka. Wasiatan ini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Asalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yusuna wasiyatan li azwajihim. Mereka wajib berwasiat kepada istri-istri mereka. Mata'an ilal hauli, yaitu dengan diberi nafkah sampai 1 tahun. Mata'an adalah menjadi maf'ul mutlak. Aminnya dibuang, asalnya matti'uhunna tamti'an. Ay matti'uhunna tamti'an, yakni mata'an. Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka sampai 1 tahun, ghaira ikhrajin, tanpa dikeluarkan. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa iddah selama 1 tahun. Tak boleh keluar-keluar dari rumah 1 tahun, tapi wajib dinafkahi dari tirkat peninggalan suaminya. Nusikha bi ayat ini dimansuh dengan ayat yang lain, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Adapun orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, mereka perempuan yang ditinggal wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, ayat yang pertama itu hukumnya dimansuh ya. Semula perempuan itu iddahnya 1 tahun, tapi kemudian dibatalkan, diubah, ya, dihapus, diganti dengan aturan baru bahwa iddahnya perempuan yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Akan tetapi ayat yang pertama itu yang dimansuh hanya hukumnya, sedangkan tulisannya tetap ada di Al-Quran, kan ada di Quran ini. Ulama-ulama kontemporer mengatakan ini tidak ada nasih mansuh, kedua-duanya sama-sama berlaku katanya. Ayat yang pertama itu adalah hak bagi para istri, bahwa mereka berhak tinggal di rumah suami selama 1 tahun. Sedangkan ayat yang kedua ini adalah kewajiban bagi mereka. Jalan keluarnya. Jadi tidak nasih mansuh, tapi dikompromikan. Wa nashul amrayni ma'an, dan boleh menasah 2 hal secara bersama-sama. 2 hal artinya hukumnya dan tulisannya sama-sama dimansuh. Nahu hadis Muslimin an Aisyata, semisal hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah yang berbunyi kana fima unzila asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumatin, yakni yuharrimna. Karena ada fima unzila, ia ada di antara ayat yang diturunkan, adapun 10 kali susuan, maklumatin yang diketahui, yuharrimna itu menimbulkan mahram. Di antara ayat Al-Quran yang pernah diturunkan, ya kan, ada ayat Al-Quran yang isinya mengandung suatu aturan bahwa 10 kali susuan itu menimbulkan mahram.
Akan tetapi kemudian fanusihnya, kemudian dinasa 10 kali susuan itu bi khamsin ma'lumatin dengan 5 kali susuan yang diketahui. Yang berlaku sekarang yang menimbulkan mahram kan tidak harus 10 kali susuan, cukup 5 kali susuan. Anak yang belum berumur 2 tahun jikalau menyusu kepada seorang perempuan, maka ibu yang menyusui menjadi ibunya kan, menimbulkan kemahraman kan. Berapa kali? Minimal 5 kali susuan. Dulu aturannya bukan 5 tapi 10. Itu ayat Al-Quran itu, tapi dimansuh kedua-duanya. Tulisannya dimansuh, kandungannya dimansuh. Wa yanqasimu an-naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin. Dan terbagi apa nasakh kepada ganti dan kepada tidak ada ganti. Nasakh itu ada 2. Yang pertama, sesuatu yang dimansuh ada gantinya. Yang kedua, sesuatu yang dimansuh tidak ada gantinya. Ada aturan lama diganti dengan aturan baru, kan ada gantinya namanya. Ada aturan lama dianulir tapi tidak ada gantinya. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah kama fi naskhi istiqbali baitil muqaddasi, seperti dalam soal dibatalkannya, dimansuhnya kewajiban menghadap Baitul Muqaddas bistiqbalil Ka'bah, dengan menghadap Ka'bah. Dulu kaum muslimin kiblatnya itu bukan Ka'bah tapi Masjidil Aqsa. Dasarnya adalah hadis. Akan tetapi soal Ka'bah itu kemudian dimansuh dengan kewajiban kaum muslimin menghadap Ka'bah. Ini nama contohnya sesuatu yang dimansuh dan ada gantinya. Wasani, adapun yang kedua yakni ada barang dimansuh tapi tidak ada gantinya. Kama fi qaulihi ta'ala, adalah seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wa idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Idza najaitum, apabila kamu mau tormatur. Kalau Maduranya ini tormatur, bahasa Indonesianya sulit. Apabila kalian itu mau matur sesuatu kepada Rasulullah, ya kan, najaitum itu mengadakan pembicaraan 4 mata, ya kan. Faqaddimu, maka kemukakanlah baina yaday najwakum, sebelum turmaturmu, kemukakan lebih dulu sedekatan akan sedekah. Sedekatan akan sedekah. Wahai kaum muslimin, kalau kamu itu ada perlunya ingin turmatur kepada Rasulullah, sebelum kamu turmatur harus bersedekah dulu kepada fakir miskin. Itu aturan dulu. Jepang gempang matur kepada Rasulullah, harus sedekah dulu kepada fakir miskin. Akan tetapi aturan ini dimansuh, apa gantinya tidak ada. Wa ila ma huwa auladuh, dan ada nasakh itu diubah kepada sesuatu aturan yang lebih berat. Gantinya lebih berat daripada yang dimansuh. Nasikhnya lebih berat daripada mansuhnya. Karena takhyiri baina saumi ramadhana wal fidyati wa ta'yin as-saumi. Karena takhyiri baina saumi ramadhana wal fidyata, mungkin seperti dinasaknya pemilihan antara puasa Ramadan wal fidyati, ya, dan fidyah, wa ta'yin as-saumi, dan ditentukannya puasa. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ialah wajib atas orang-orang yutiqunahu yang mampu akan puasa. Fidyatun, apa fidyah? Adapun fidyah yaitu ta'amu miskin, memberi makanan kepada fakir miskin.
Ayat ini berisi pemilihan bagi kaum muslimin. Pilihan antara puasa atau tak puasa tapi bayar fidyah. Enak ya pilihannya. Jadi dahulu semacam ada pilihan ketika bulan Ramadan. Pilihan antara berpuasa atau tak berpuasa cukup diganti dengan bayar fidyah. Ayatnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu puasa wajib membayar fidyah, itu memberi makanan kepada fakir miskin. Tapi kemudian pilihan itu dimansuh. Sekarang sudah tidak ada pilihan, sudah harus puasa sekarang. Kok tidak ada pilihan itu ya. Jadi tidak benar kalau ingin ada usulan agar supaya puasa Ramadan diliburkan diganti fidyah. Yang manasah ini wa 'alal ladzina yutiqunahu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang hadir di antara kalian pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia memuasai bulan Ramadan itu. Barang siapa syahid as-syahra, yang menyaksikan bulan, maksudnya hadir kajapuk ke bulan Ramadan, tidak bisa tidak, dia harus puasa Ramadan itu. Kalau menurut tafsir Jalalain di sini adalah yang dibuang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, asalnya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Wajib kepada orang yang tak mampu puasa membayar fidyah, memberi makanan sebagai gantinya puasa. Ini namanya nasah ila auladho kan. Gantinya lebih berat daripada yang diganti. Asalnya boleh milih, kemudian tidak ada pilihan lagi. Wa ila ma huwa akhaffu, dan ganti kepada sesuatu huwa yang ada pun emma akhaffu adalah lebih ringan. Dan ada nasah itu gantinya lebih ringan daripada yang diganti, ya kan. Contohnya karena si qaulihi ta'ala, seperti dimansuhnya firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum ishruna sabiruna yughlibu mi'atain. In yakun, jikalau ada, minkum ialah di antara kalian, isruna sabiruna 20 orang yang sabar-sabar, yaghlibu mi'ataini, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu harus berani menghadapi musuh yang tak lebih dari 20 kali lipatnya. Kalau ada 20 orang muslim yang sabar-sabar, seharusnya bisa mengalahkan 200 musuh. Berat sekali ya. Jadi 20 lawan 200. 200. Akan tetapi yang berayat yang berat ini dimansuh biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jikalau ada di antara kalian 10 orang yang sabar-sabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Ini artinya kaum muslimin harus bisa menghadapi musuh yang 2 kali lipatnya, 100 melawan 200. Kalau sebelumnya 20 melawan 200. Kedua-duanya ini disebut dengan ayat musabarah, namanya ayat musabarah, karena ada sabiruna. Ini contohnya badal, di mana gantinya itu lebih ringan daripada yang diganti. Wa yajuzu nashul kitabi bil kitabi, dan boleh apa nasah kitab dengan kitab. Boleh Al-Quran dimansuh dengan Al-Quran, suatu ayat dimansuh dengan ayat yang lain. Kama taqaddama fi ayatayil iddati wal musabarati, seperti yang sudah terdahulu di dalam ayat iddah dan ayat musabarah.
Ayat itu kan itu walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Itu kan ayat iddah. Dimansuh dengan firman yang lain walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhuri wa ashra. Ini namanya ayat iddah. Ayat musawarah itu iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain, dan iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain, ya kan. Itu contohnya Al-Qur'an dimansuh dengan Al-Qur'an. Wa naskhus sunnati bil kitabih, dan boleh juga menasah sunnah dengan kitab. Hadis dimansuh dengan Al-Qur'an. Kama taqaddama, seperti keterangan yang lalu, fi istiqbali Baitul Muqaddasi, di dalam kewajiban menghadap Baitul Muqaddas, as-sabiti bis sunnatil fi'liyati, yang tetap berdasarkan sunnah fi'liyah. Itu contohnya sunnah dimansuh dengan Al-Qur'an. Seperti contoh bahwa dahulu kaum muslimin wajib menghadap ke Baitul Muqaddas di dalam salat. Kewajiban itu berdasarkan sunnah. Ya. Fi hadis sahihaini, yang mana hadis fi'liyah itu berada di dalam hadis sahihain, dimansuh biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini contohnya sunnah dimansuh dengan kitab. Wa bis sunnati, yakni naskhus sunnati bis sunnah, dan boleh sunnah dimansuh dengan sunnah. Hadis dimansuh dengan hadis. Ini mirip-mirip dengan taksis, ya kan. Taksis. Kadang-kadang apa yang disebut menurut sebagian ulama disebut taksis, menurut ulama yang lain disebut nasakh. Tapi nasakh juz'i istilahnya. Tidak dimansuh secara keseluruhan, dimansuh sebagian, ya kan? Dimansuh sebagian. Nahu hadis muslimin, seperti hadis riwayat Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, aku dulu melarang kamu melakukan ziarah kubur dulu, tapi sekarang silahkan kamu fazuruha, ziarahlah kamu ke kubur-kubur itu. Wasakata an nasil kitabi bis sunnati, dan sukut ini tak berkomentar, no comment, siapa musannif, dari kitab dimansuh dengan sunnah. Artinya musannif tidak berbicara tentang bisa boleh tidaknya Al-Quran dimansuh dengan hadis, bisakah itu. Wa qad qila bijawaziha, sementara dikatakan apa tentang kebolehannya, bijawazihi, ya. Wa qad qila bijawazihi, padahal telah dikatakan tentang bolehnya kitab dimanasah dengan sunnah. Wa mussila lahu, dan dicontohkan lahu bagi nasil kitab bis sunnah, seperti apa contohnya Quran dimansuh dengan sunnah. Dicontohkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian, idza hadara, apabila hendak datang, hampir datang, ahadakum, kepada salah seorang daripadamu, hampir datang, al mautu, apa maut, apabila kamu parak mati, ya maksudnya itu. Intaraka khairan, jikalau ahadukum itu meninggalkan harta, khairan ini artinya harta, diwajibkan al wasiyatu, apa wasiat,
Kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal akrabina, dan kepada karib kerabat. Apabila salah seorang daripadamu ada tanda-tanda akan mati dan ia meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya berwasiat kepada kedua orang tua dan pada kerabat. Jadi berarti wasiat itu wajib berdasarkan Al-Quran ini. Ma'a hadis Tirmidzi wa ghairihi, bersamaan dengan hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya yang berbunyi la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Oh, tak boleh wasiat kepada ahli waris. Padahal Al-Qur'annya mengatakan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Orang tua kan ahli waris kan. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Memang yang berlaku sampai sekarang ya tak bolehnya wasiat kepada ahli waris. Tak boleh orang mengatakan kalau saya mati tolong rumah ini berikan istri saya, berikan anak saya, berikan bapak saya. Tak bisa, karena istrinya, anaknya, bapaknya ahli waris. Kalau mengatakan kalau saya mati tolong rumahku ini berikan tetangga, boleh itu, karena tetangganya yang bukan ahli waris. Waktu ridoh dan disanggah pendapat itu, disanggah. Katanya bisa Al-Quran dinasah dengan sunnah. Disanggah bi'annahu khabaru ahadin, bahwa sesungguhnya hadis la wasiyata liwarisin itu adalah hadis ahad. Hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan perorangan, bukan hadis mutawatir. Artinya tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk menasah Al-Quran yang sangat kuat itu. Masa sih hadis ahad bisa menganulir hukumnya Al-Quran? Wasayati, dan akan datang di bawah ini, annahu, bahwa sesungguhnya la yunsakhu al-mutawatiru bil ahadi, tidak bisa dimansuh apa mutawatir dengan ahad. Al-Quran ini pasti mutawatir, ya kan. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Bahkan yang mutawatir bisa dihitung, tak banyak hadis mutawatir. Hadis yang periwayatan perawinya banyak dalam tiap-tiap generasi, dalam tiap-tiap tabaqat rawihnya banyak. Ini mutawatir. Kalau Al-Quran pasti mutawatir. Di bawah nanti akan dijelaskan bahwa yang mutawatir termasuk Al-Quran tidak bisa dimansuh dengan ahad. Wa fi nuskhatin, dan di dalam sebuah salinan berbunyi wala yajuzu nashul kitab bis sunnati, dan tidak boleh apa manasah kitab dengan sunnah. Ai bi khilafi takhsisihi biha, berbeda dengan mentaksis kitab dengan sunnah. Kalau kitab ditaksis dengan sunnah kan bisa, ya. Kama taqaddama, seperti yang sudah lalu. Kama taqaddama, seperti sudah lalu. Kenapa kalau taksis boleh, kalau nasah tak boleh? Li'anna taksisa ahwanu minan nasi, karena sesungguhnya taksis itu lebih enteng, lebih ringan daripada nas. Wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri, dan boleh apa manasah mutawatir dengan mutawatir. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis mutawatir, hadis mutawatir dengan Al-Quran. Boleh, karena memiliki kekuatan yang sama. Wa nashul ahadi bil ahadi, dan boleh juga menasah yang ahad dengan ahad. Hadis ahad artinya hadis yang perawinya perorangan, diriwayatkan oleh perawi yang perorangan, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Hadis ahad bisa dinasah dengan hadis ahad. Wabil mutawatir, dan hadis ahad bisa dimansuh juga dengan mutawatir.
Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahadi, dan tidak boleh menasah yang mutawatir seperti Al-Quran, tak boleh dimansuh dengan yang ahad. Li'annahu dunahu, karena sesungguhnya ahad dunahu adalah di bawahnya yang mutawatir fil quwwati, dalam kekuatannya. Tapi wal arjahu jawazu dzalika, adapun pendapat yang lebih unggul adalah bolehnya hal itu, bolehnya naskhun mutawatir bil ahad. Menurut pendapat yang unggul, mutawatir termasuk Quran bisa dimansuh dengan hadis ahad. Ya, seperti kutiba alaikum idza hadara dimansuh dengan hadis la wasiyata liwarisin. Apa alasannya? Li'anna mahallan nasih wal hukmu, karena sesungguhnya objek nasah itu adalah hukum. Sesungguhnya yang dimansuh, yang menjadi objek nasah itu kan hukum, isinya kan, bukan bungkusnya, isinya. Wad-dalalatu alaihi bil mutawatiri dhanniyatun. Sementara adapun penunjukan dalil alaihi atas hukum bil mutawatiri dengan yang mutawatir, dhanniyatun adalah bersifat dhanni juga, kal ahadis, sama dengan hadis ahad. Bagus ini dasarnya, karena yang dimansuh itu kan hukumnya. Untuk sampai kepada hukum melalui lika-liku yang cukup dhanni juga, sama dengan hadis mutawatir. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara subut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dalalahnya dalalah dhanniyah. Faslun fit ta'arudi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil